teman-teman, kembali lagi kita belajar bahasa Latin. Oke, pada video kali ini kita akan mulai memasuki yaitu pelajaran pertama dalam bahasa Latin. Ya, sebelum-sebelumnya kita sudah yaitu pengenalan dasar atau pemahaman dasar tentang bahasa Latin. Nah, kita lanjutkan dengan pelajaran pertama. Adapun yang dibahas dalam pelajaran pertama ini antara lain sistem peletakan kata dalam kalimat Latin. Yang kedua, penjamakan objek kalimat Latin. Yang ketiga, menentukan subjek dan objek kalimat Latin. Dan yang terakhir adalah jabatan yang ditandai dengan akhiran. Yang pertama, yaitu sistem peletakan kata dalam kalimat Latin. Coba kita perhatikan kalimat yang ada di bawah ini. Yang pertama, Regina agricolam laudat. Ratu memuji petani. Agricolam Regina laudat. Ratu memuji petani. Regina laudat agricola. Ratu memuji petani. Nah, coba kita amati dulu sejenak ya. Ketiga kalimat yang ada dalam slide ini. Coba kita amati, kita renung-renungkan dulu sebentar. Oke, maka akan dapat kesimpulannya. Walaupun posisi setiap kata berubah dalam kalimat Latin, artinya tetap sama. Nah, seperti kita ketahui, ada yang Regina di depan, ada yang agricolam di depan, ada yang laudatnya di tengah ya. Meskipun itu berubah-ubah, tapi artinya itu akan tetap sama. Jadi itu dalam kalimat Latin, tidak akan mempengaruhi peletakan kata dalam arti kalimat. Namun, pada umumnya subjek kalimat itu dibuat di awal dan kata kerja diletakkan di belakang. Nah, seperti yang kita buat contohnya tadi, itu Regina agricolam laudat, yaitu ratu memuji petani. Nah, memuji itu adalah kata kerja, laudat. Maka itu diletakkan di belakang kalimat. Sehingga Regina berada di awal dan objeknya berada di tengah. Ya. Menjadi Regina agricolam laudat. Ratu memuji petani. Hal ini tentunya dibuat bukan untuk ya sengaja-sengaja atau yang hal-hal semacamnya ya, tapi digunakan untuk mempermudah penerjemahan dalam kalimat Latin agar kita tidak bingung, tidak terlalu kesulitan untuk menerjemahkan sebuah kalimat Latin. Oke, kita lanjut ke judul yang kedua, yaitu penjamakan objek dan subjek dalam kalimat Latin. Ya, kita perhatikan lagi contohnya. Yang pertama itu penjamakan objeknya. Yang pertama Regina agricolam laudat, artinya ratu memuji petani. Dan kedua Regina agricolas laudat, artinya ratu memuji petani-petani. Yang ketiga Regina puellam laudat, ratu memuji gadis. Regina puellas laudat, ratu memuji gadis-gadis. Incola reginam laudat, penduduk memuji ratu. Dan yang terakhir Incola regina laudat, penduduk memuji ratu-ratu. Nah, oke, kita renungkan sebentar ya. Kita amati apa perbedaan dari kalimat-kalimat ini. Dapatlah kesimpulan bahwa objek singular atau tunggal itu ditandai dengan akhiran am. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada agricolam, yaitu petani. Ratu memuji petani. Jika agricolam maka petaninya hanya satu, tunggal. Sedangkan apabila sudah menjadi agricolas, ya, berakhiran as seperti objek plural, maka dia akan jamak, ya. Akan jamak seperti objek plural jamak ditandai dengan akhiran as. Begitu juga kan puellam, puellas, reginam, reginas. Perhatikanlah untuk penjamakan subjek. Yang pertama Regina agricolam laudat, ratu memuji petani. Regine agricolam laudan. Nah, untuk sebelumnya, mengapa saya baca Regine bukan Reginae? Nah, apabila Anda ya belum memahami cara pembacaan dalam kalimat Latin ya, seperti sudah saya buat di video sebelumnya, Anda bisa mengklik langsung ya di bagian pojok kanan atas untuk mulai memahami dari materi pembelajaran pertama. Apabila para saudara-saudara belum ada atau masih bisa dibilang baru menjadi pemula ya untuk belajar bahasa Latin. Oke, yang ketiga agricola reginam laudat, petani memuji ratu.
Keempat, agricole reginam laudan. Para petani memuji ratu. Subjek singular atau tunggal itu ditandai dengan akhiran a ya, seperti yang kita lihat regina, agricola ya. Subjek pluralnya atau jamak pasti berakhiran ae, berakhiran e. Ya, seperti kita lihat tadi regine, agricole, ya. Regina agricolam laudat, regine agricolam laudan. Catatan, jika subjek itu singular atau tunggal, maka kata kerjanya berakhiran at. Sedangkan jika subjek itu plural atau jamak, maka kata kerjanya berakhiran a. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh yang pertama dan ketiga, yaitu kata kerjanya berakhiran at, laudat, laudat. Karena apa? Regina itu tunggal, singular. Agricola itu juga tunggal, singular. Maka kata kerjanya berakhiran at, laudat, laudat. Tapi apabila subjeknya itu plural, maka kata kerjanya itu akan berakhiran ant, an. Ya. Seperti laudan yang ada di kata regine dan agricole juga laudan. Seperti itu. Yang ketiga, menentukan subjek dan objek dalam kalimat Latin. Nah, kita lihat. Regina agricolam laudat. Regina agricolas laudat. Nah, tentu saja seperti yang sudah saya katakan ya, subjek itu pasti diletakkan di awal kalimat. Nah, kemudian kata kerja diletakkan di belakang, maka otomatis di tengah-tengahnya itu pastilah objek dalam kalimat Latin. Kesimpulan, pokok kalimat Latin atau subjek pasti berakhiran a dan ae. Sedangkan pelengkap penderita atau objek berakhiran am atau as. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, apabila a maka dia itu tunggal dan e itu dia jamak, dan am itu juga tunggal dan as itu jamak. Dalam kalimat Latin, jabatan selalu ditandai dengan akhiran pada setiap kata tersebut, seperti yang saya katakan tadi ya. Subjek tunggal itu pasti berakhiran a, subjek plural berakhiran e, objek tunggal berakhiran am, dan objek plural berakhiran as. Untuk catatan, setiap kosakata yang sudah kita tadi baca atau kita pelajari harus dihafal ya. Itu memang salah satu kunci untuk mengenal bahasa ya, menghafal kosakata. Apabila kita menguasai beberapa jumlah kosakata, maka otomatis bendahara bahasa kita akan otomatis menjadi berkembang dan menjadi kompleks. Oke, inilah kosakata yang kita pelajari ya selama pelajaran ini. Harap dihafal teman-teman. Dan untuk pertemuan atau bisa dibilang video berikutnya, saya akan memberikan kuis. Ya, saya akan memberikan kuis. Bisa saja dalam pelajaran yang pertama ini atau dalam bentuk kosakata atau yang lainnya. Jadi, semoga kosakata ini juga bisa kita hafal. Oke, sekianlah teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.